tradisional adalah seni pertunjukan teater yang muncul pada masing-masing daerah dan berhubungan dengan adat istiadat atau keadaan sosial masyarakatnya. Jadi ciri-ciri teater tradisional itu yang pertama, bahasanya masih menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, pementasannya dominan outdoor. Dan yang ketiga, instrumen pengiringnya menggunakan instrumen tradisional seperti gamelan dan sejenisnya. Yang keempat, tata busana, properti, tata rias masih menggunakan adat istiadat setempat. Dan yang kelima, nilai moralnya sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanar Mizam dari kelas 11 3 ingin menjelaskan atau menyebutkan contoh atau cerita yang dimainkan dalam teater tradisional. 1. Wayang Wong dari Jawa. Wayang Wong atau wayang orang ialah seni teater tradisional yang tumbuh di Pulau Jawa, baik di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, serta Jawa Timur. Wayang Wong mengambil cerita dari cerita pewayangan, mempunyai pakem alur cerita tertentu di mana alur cerita yang disajikan tidak boleh diganti. Pemain wayang Wong memakai busana serta pernak-pernik semacam wayang. Cerita yang biasa dimainkan dalam pertunjukan wayang Wong yakni cerita Ramayana serta Mahabharata. 2. Ketoprak dari Yogyakarta. Ketoprak merupakan seni teater tradisional yang tumbuh pesat di Yogyakarta. Keberadaan ketoprak diyakini berasal dari wilayah Surakarta. Pada zaman dulu ketoprak diiringi oleh musik seadanya saja, semacam lesung yang ialah perlengkapan penumpuk padi serta kendang. Namun pada masa sekarang ini, ketoprak lebih banyak diiringi oleh musik gamelan Jawa. Ketoprak tidak cuma menyajikan satu ataupun dua cerita. Cerita-cerita semacam epos Ramayana serta pula cerita 1001 Malam juga dipentaskan oleh pemain ketoprak dengan penyesuaian tokoh pastinya. Penataan panggung teater tradisional. Pertama, pengetahuan tata pentas. Tata pentas bisa disebut juga dengan scenery atau pemandangan latar belakang atau background tanpa tempat memainkan lakon. Kedua, macam-macam panggung. Secara fisik, bentuk panggung dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu panggung tertutup, panggung terbuka, dan panggung kereta. Habis itu ketiga, pokok-pokok persyaratan set panggung pentas. Set panggung atau pentas scenery, yaitu penampilan visual lingkungan sekitar gerak laku pemeran dalam sebuah lakon. Setiap elemen yang terdapat di dalam penampilan visual pentasnya memiliki hubungan satu sama lain. Oleh karena itu, secara singkat seorang perancang pentas yang membuat set harus memiliki tujuan, yaitu lokatif, ekspresif, atraktif, jelas, sederhana, bermanfaat, dan praktis dan organis. Setelah itu kita ke fungsi teater tradisional dijelaskan oleh teman saya. Teater tradisional yang pertama memanggil kekuatan gaib, yang kedua menyebut roh-roh pelindung untuk hadir di tempat terselenggaranya pertunjukan, ketiga memanggil roh-roh baik untuk mengusir roh-roh jahat, yang keempat memperingati pada nenek moyang dengan mempertontonkan kegagahan maupun kepahlawanannya, dan yang kelima pelengkap upacara sehubung dengan peringatan tingkatan-tingkatan hidup seseorang seperti keberhasilan menempati suatu kedudukan atau jabatan kemasyarakatan, atau menjadi kepala suku atau kepala adat. Nah, selain ada teater tradisional, tentu saja ada teater modern. Teater modern memiliki nama lain, yaitu teater non-tradisional. Pengertian dari teater modern sendiri yaitu jenis teater yang tumbuh dan berkembang di tengah keramaian kota yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan teori barat. Cerita yang dipentaskan bersumber dari karya sastra atau dari kehidupan sehari-hari. Biasanya, teater modern ini senang digemari oleh kalangan muda. Kenapa? Karena cerita yang dibawakan itu bersumber dari kegiatan sehari-hari. Selain itu juga pembawaannya tidak monoton atau tidak terkesan bosan. Itulah mengapa teater modern ini lebih disenangi oleh kalangan muda. Untuk ciri-ciri teater modern akan dijelaskan oleh Mutia. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari teater modern. Yang pertama, panggungnya tertata rapi dan jenis peralatannya jauh lebih kompleks dibandingkan teater tradisional. Yang kedua,
Umumnya, teater ini dilaksanakan pada sebuah gedung yang tertutup yang memisahkan antara panggung pemain dan juga penonton. Yang ketiga, terdapat pengaturan akan jalur cerita yang akan dipentaskan. Yang keempat, jumlah pesertanya lebih banyak dibandingkan teater tradisional. Yang kelima, unsur ceritanya sudah berkaitan langsung dengan peristiwa yang sejaman. Yang keenam, ungkapan bentuk teater sudah menggunakan idiom-idiom modern seperti intermezzo, sutradara, lagu-lagu, juga menggunakan alat musik seperti piano dan sebagainya. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan dalam dialog menggunakan bahasa Indonesia. Dan ciri-ciri yang terakhir, kedelapan, yaitu masih terkait oleh teknik dari hukum dramatologi walaupun bersumber dari teater barat. Saya akan menyebutkan contoh-contoh cerita yang dimainkan dalam teater modern, yaitu ada Bengkel Teater Rendra, terus ada teater modern yang berjudul Populer, Koma, Mandiri, Kecil, Bengkel Muda Surabaya, Keliling, Bumi, Payung Hitam, dan ada juga teater modern yang berjudul Dinasti. Saya di sini akan menjelaskan penataan panggung dalam teater modern. Jadi, tata panggung dalam hasanah seni teater disebut juga dengan istilah skeneri atau tata dekorasi. Gambaran tempat kejadian lakon diwujudkan oleh tata panggung dalam pementasan. Tidak hanya sekedar dekorasi atau hiasan semata, tetapi segala tata letak perabot atau piranti yang akan digunakan oleh aktor disediakan oleh penata panggung. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan penataan panggung, seorang penata panggung perlu mempelajari panggung pertunjukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Anastasia Rosmasya. Saya kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan fungsi teater modern. 1. Sebagai media pendidikan. Teater ini diharapkan pesan-pesan yang mendidik yang ingin disampaikan penulis dan pemain tersampaikan kepada penonton. 2. Sebagai media hiburan. Seni teater itu harus dicampuri dengan adegan-adegan lelucon agar penontonnya itu nggak bosan. Yang ketiga, sebagai media ekspresi. Jadi seniman teater itu bakal mengekspresikan seninya dalam bentuk gerakan tubuh dan ucapan-ucapan.